Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Walaupun dari Polda Metro Jaya sudah merilis terkait dengan hasil terbaru dari berbagai macam saksi ahli yang telah melakukan penyelidikan, tetapi dari masyarakat sepertinya masih belum terpuaskan ya. Ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, terutama salah satu poin yang cukup menarik adalah pada saat disampaikan dalam rilis kemarinnya itu ada sosok perempuan inisialnya V atau V ya, itu yang bersama mendiang Daru di tanggal 7 Juli 2025. Memang tidak hanya berdua, tetapi ada juga sosok pria lainnya, inisialnya adalah D yang bersama mereka. Kalau dari keterangan penyidik, mereka itu terlihat di CCTV bersama-sama antara perempuan tersebut dengan mendiang Daru adalah di menit 17.52 waktu Indonesia Barat sampai sekitar setengah jam 9 malam pada saat akan pergi menyelesaikan aktivitasnya di Grand Indonesia naik taksi. Nah, ada salah satu statement ini berasal dari seorang praktisi hukum dan juga HAM yang aku nilai sangat berani sekali. Beliau namanya adalah Nikolai Apriliando. Sebenarnya, hal yang akan disampaikan ini, jujur aku sudah mendapatkan beberapa sumber yang sudah menceritakan kurang lebih seperti ini. Salah satu halnya, dugaannya beliau, keyakinannya adalah saya curiga katanya dari informasi yang sudah kami kumpulkan, ini murni adalah kasus pidana, ini berhubungan dengan cinta segitiga. Jadi dugaannya nih ya, kalau aku tangkap di sini, dari Pak Nikola itu mencurigai bahwa ada hubungan terlarang. Dan mereka ini sudah memiliki pasangan masing-masing. Dan dugaannya sosok perempuan tersebut, suaminya bukan orang sembarangan, disebutnya adalah oknum di sini. Maksudnya gimana Pak Nikolai? Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita simak cuplikannya berikut ini pada saat diwawancara di Sindo News, teman-teman. Pekerjaan ada masalah cinta segitiga. Oh, Cinta segitiga. Ya. Yang melibatkan seorang istri dari seorang oknum tertentu. oh, Oknum tertentu. Makanya ini harus didalami dulu, jangan tiba. oke. Apakah harta, tahta, dan asmara ada dalam kasus ini? Oke, lanjut lagi gimana? Kenapa Pak Nikolai Apriliando meyakini dari informasi yang didapatkan mengarah ke sana? Tiba-tiba langsung dibilang mati karena bunuh diri. Oke, poin-poin tersebutlah sudah kita pahami yang berhubungan dengan hasil rilis. Oke, seperti aku bilang tadi, untuk informasi ini sebenarnya aku sudah mendapatkan dan ada beberapa tambahan yang bisa aku detailkan di sini. Ini jatuhnya adalah dugaan teman-teman ya. Dari Pak Nikolai Apriliando juga memberikan statement yang cukup berani ya di beberapa media nasional Indonesia dengan tegas pun mengatakan bahwa curiga adalah pada saat mendiang di lantai 12 tersebut ya, di tempatnya bekerja pada malam hari itu, dia ngelihat ke atas itu karena dugaannya dibuntuti sama orang. Coba kita bahas kronologi di tanggal 7 Juli 2025, karena dugaannya ini berhubungan dengan adalah orang-orang yang di sekitar kos-kosannya. Nah, ada salah satu informasi yang aku dapatkan juga dari sejumlah orang-orang yang aku percayai punya kredibilitas yang cukup baik. Mereka bilang bahwa sepertinya gitu loh, ini sudah direncanakan lama, sebegitu mulusnya. Bahkan dugaannya, apakah betul orang-orang yang ngekos di daerahnya mendiang itu, apakah benar-benar orang yang ngekos atau adalah dugaannya bagian-bagian yang yakin ada unsur pidananya. Begini yang pertama. Mendiang Daru itu di malam hari itu tanggal 7 Juli 2025 pukul 17.52 sampai 21.18 lokasinya itu masih berada di Grand Indonesia. Nah, di pukul 21.18 Arya Daru itu menunggu taksi dan ini adalah momentum pada saat istrinya di Yogyakarta itu menelpon Daru. Kemudian setelah nelpon, dibilangnya bahwa dia katakan mau pulang ke kos-kosannya. Kan kakak iparnya bilang ya di media bahwa
Terakhir komunikasi adalah sekitar jam 9-an malam begitu. Waktu itu baru selesai belanja dari Grand Indonesia, katanya mau langsung pulang ke kos-kosan. Tapi kan jam 10-an, istrinya menghubungi Siswanto, penjaga kos, dan tidak diangkat karena katanya HP-nya ganti, akhirnya beberapa kali dihubungi di malam hari itu. Dan ini juga aneh, dia ngomongnya kan mendiang ini mau pulang ke kos-kosan, tetapi ternyata keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya pada saat rilis kemarin dikatakan bahwa mendiang ini tiba-tiba setelah berada di taksi nggak nyampe 5 menit dengan jarak baru sekitar 300 meter taksinya jalan, tiba-tiba meminta supir untuk merubah tujuannya. Awalnya kan mau ke kos-kosan, tetapi kok malah menuju ke kantornya. Ini yang menjadi salah satu kecurigaan, HP-nya di mana begitu. Karena apakah jangan-jangan HP-nya itu dalam tanda kutip adalah dihilangkan oleh orang-orang tertentu atau dia sendiri yang membuang, karena ada catatan menurut penyidik bahwa handphonenya mendiang itu yang Samsung ya, yang sehari-hari dipakai itu sudah off, tidak aktif lagi, tercatat terakhir hidupnya adalah di Grand Indonesia. Terus, kalau memang seandainya yang meng-off-kan itu adalah mendiang, karena dengan catatan di jam 9-an tersebut, lokasinya lagi di Grand Indonesia, lagi nunggu taksi dan nelpon sama istrinya di Jogja, artinya dugaannya yang menonaktifkan adalah mendiang sendiri. Karena masih ada komunikasi terakhir dan setelah itu memang make sense, ternyata nggak bisa dihubungin lagi sama istrinya. Kenapa mendiang dugaannya menonaktifkan HP-nya? Apakah HP-nya itu dugaannya sudah disadap nih sama orang tertentu, akan diketahui keberadaannya dan sebagainya. Karena di zaman seperti saat ini, kita itu cenderung lebih aman, lebih ngerasa oke-oke aja kalau kita nggak ngebawa dompet, dibandingkan kita nggak ngebawa handphone. Aku rasa ini adalah satu titik yang harusnya bisa digali lebih dalam, disampaikan ke media oleh penyidik apa yang menyebabkan handphone tersebut nonaktif. Jangankan ngomongin tentang handphone yang nggak ada lah, tentang sosok yang inisial V tersebut yang bersama Daru di malam kejadian pun, waktu aku lihat penyidik ditanya kan ya sama wartawan, Pak, itu tentang V itu gimana? Siapa sosok tersebut? Dikatakan bahwa di sini sosok V tersebut sudah diperiksa, tapi kami tidak bisa ceritakan karena ini adalah urusan privasi. Ini loh, atas nama privasi kadang bingung beneran privasi atau bukan gitu. Karena kalau seandainya gini, mohon maaf sekali lagi ya, Pak Polisi ya, Pak Penyidik ya. Kalau untuk urusan privasi, dirilis kemarin aja, ada kondom, ada juga apa pelumas, itu ditunjukkan loh di barang bukti media, itu kan bisa ngelihat semua direkam. Habis itu pertanyaan terkait tersebut juga ditanya sama wartawan kan, Pak itu kok ada 2 alat tadi, itu gimana ceritanya? Kan penyidiknya bilang, oh itu kami dapatkan kondom itu ada dari 2 tempat. Yang pertama adalah di tempat sampah yang dibuang oleh mendiang di malam kejadian, dan juga dari tas mendiang yang ditemukan di lantai 12 di rooftop kantornya Kemlu. Untuk hal yang sesensitif itu aja disampaikan loh. Masa cuma dengan sosok siapa sih perempuan yang bersama Daru di malam itu, katanya itu urusan privasi. Secara common sense ya, namanya orang di mall gitu kan ya, kan bisa aja ketemu sama temen, apalagi juga ada sosok pria lainnya inisial D. Kenapa harus dikatakan privasi? Bilang aja, oh itu teman-temannya saja, mereka lagi makan-makan, kumpul-kumpul, karena kan Daru mau pindah nih ke luar negeri, mungkin farewell party, dan sebagainya. Kan bisa dijelaskan, tetapi kenapa statement dari penyidik bilangnya, kami tidak bisa ceritakan karena itu adalah urusan privasi. Ini yang ngebuat netizen tuh berpikir, kalau ada hal-hal yang menjurus ke bagian sesuatu hal yang bisa mengungkap lebih besar, kok kesannya gitu loh, dugaannya penyidik itu menutupi dugaannya dengan kata-kata privasi. Oke. Tapi kalau hal-hal yang cenderungnya adalah untuk hal-hal yang katanya kan menutupi mungkin dalam tanda kutip aib pribadinya mendiang dan sebagainya, kan kesannya disampaikan narasinya seperti itu dari sejumlah pengamat ya. Tapi kok pada saat aku lihat ada kondom, ada gel ditunjukkan di situ, kalau memang tujuannya beneran pengen melindungi hal pribadinya mendiang, aku rasa
hal tersebut nggak usah disampaikan. Karena apa? Karena toh pada saat ditanya sama wartawan dan dalam penjelasan kemarin, tidak ada tuh buktinya bahwa alat tersebut ada bekas dipakai, ada bekas A, B, C, dan D. Namanya juga pria dewasa begitu loh. Itu adalah, bagi aku pribadi adalah hal yang wajar ya. Aku nggak munafik ya. Ya, itu adalah hal yang wajar. Terlepas urusan dosa atau pahala kan urusan masing-masing. Tapi poinnya adalah, apa hubungannya dengan peristiwa ini? Kalau memang tujuannya adalah untuk melindungi hal-hal yang mempermalukan gitu, kenapa itu nggak ditutupi? Tapi malah disampaikan. Padahal disampaikan pun juga katanya nggak tahu itu buat apa, tapi kami temukan. Apakah ini sengaja mau ngasih puzzle-puzzle ke masyarakat bahwa ini berhubungan dengan hal-hal yang ya seperti dikatakan Nikolai Apriliando, praktisi hukum dan HAM, katanya dugaannya adalah cinta segitiga dan perempuan tersebut adalah dugaannya istri dari seseorang yang punya mungkin pangkat tinggi atau berpengaruh, jadi nggak main-main. Nah, oke. Kemudian dari beberapa informasi yang senada dengan mirip-mirip yang disampaikan dari praktisi hukum dan HAM ini, juga ada sebuah kecurigaan ini ya. Aku lihat dari beberapa orang yang membisikiku teman-teman, bahwa kami itu curiga, yes, katanya sebenarnya dengan beberapa orang yang berada di sekitar tempat tinggalnya mendiang gitu. Terutama di kamar-kamar tertentu gitu. Karena kan aku nggak bisa nyebutin nama kamarnya ya, nomor berapa. Cuma dikatakan mendiangkan kamarnya itu kamar 105 ya. Ya, kalian bisa hitung sendirilah kamar-kamar yang kira-kira mendekati, karena ada belasan kamar di situ ya. Dugaannya sih bahwa mereka yang yakin ini adalah ada unsur pidananya, ada tipikal-tipikal orang yang tiba-tiba gitu di sana ya. Ini bisa di cross-check sama pemilik kos-kosannya. Bener nggak, Pak? Katanya ada orang yang baru ngekos di sana, tipikal badannya seperti ini, mengindikasikan dengan orang-orang berprofesi tertentu. Apakah seperti itu gitu? Karena kan dengan salah satu fakta yang disampaikan penyidik bahwa kenapa kok CCTV pada saat dilakukan pendobrakan nggak sih, atau pencongkelan ya, jendelanya kamar Arya Daru ini itu kan CCTV-nya kan dirubah angle-nya. Jadi yang cuma kelihatan itu bagian fokus ke depan kamarnya. Katanya kan itu permintaan dari keluarga untuk dibuka dan inisiatif dari pemilik kos-kosan untuk memfokuskan agar jelas semuanya bisa kerekam. Ya, walaupun menurut Nikolai Apriliando katanya nggak make sense kalau si keluarga meminta CCTV juga di-adjust. Kalau meminta keluarga untuk membuka itu masuk akal, tapi kalau yang meminta adalah keluarga untuk mengejas, aku nggak tahu nih, yang minta itu siapa? Apakah inisiatif dari pemilik kos-kosan ataukah dari keluarganya? Ya, mereka lah yang tahu jawabannya seperti apa. Karena di media juga ada kedua belah pihak yang memberikan informasi yang berseberangan, teman-teman. Nah, kalau memang seandainya begitu bahwa ada orang masuk dan keluar, tetapi yang kecurigaan netizen sebagian itu adalah mereka masuk dan keluar itu pada saat CCTV itu bisa dialihkan. Maksudnya gini ya, orang CCTV aja bisa di-adjust tuh di waktu-waktu tertentu dengan alasan tadi, tidak menutup kemungkinan bisa aja CCTV tersebut juga di-adjust tanpa sepengetahuan pemiliknya, mungkin tiba-tiba dirubah gitu. Bisa dikonfirmasi adalah dengan pengecekan, beneran nggak nih sudah diteliti sekian jam gitu, dari 24 jam sebelumnya, kan bisa dicek lebih dalam. Cuman aku nggak terlalu ngerti ya dengan bagian ini adalah bagian yang sudah masuknya ke detail-detail ya, dan buat keluarga memang ya agak serba salah nih kalau memang ngerasa bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan fakta mereka, bahkan juga terlepas apapun percakapan terakhir antara mendiang dengan istrinya di jam 9 malam tersebut, buktinya kan sekarang keluarga besarnya melalui kakak iparnya mendiang mengatakan bahwa kami keluarga besar tidak meyakini dengan apa yang disampaikan tersebut pada saat press release. Poinnya adalah, apapun komunikasi terakhir tersebut, nggak yakin kalau itu adalah karena mendiang pengen mengakhiri diri sendiri. Oke, apakah kalian setuju dengan statement dari Nikolai Apriliando yang menurut beliau ini ada dugaan cinta segitiga dengan orang istrinya? Ya begitulah. Apakah berurusan dengan asmara dengan case ini? Ya sudah, sementara itu belum bisa aku update. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.